Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji adalah hanya milik Allah. Rabbil alamin, Tuhannya seluruh alam. Hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak. Wassalatu wassalamu, semoga tambahnya rahmat ta'zim dan keselamatan alaman terlimpah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu, yang mana Allah telah mengutusnya, basyiran wa nadhiran, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Yang taat dijanjikan surga, yang bangkang diancam neraka. Wa ala alihi, dan salawat salam semoga terlimpah atas keluarga Nabi, at-tahirin, mereka orang yang suci-suci. Wa ashabihi, juga terlimpah kepada para sahabat Nabi, at-tayyibin, orang yang bagus-bagus, harum. Wa ba'du, setelah tahmid dan salawat salam, fabinaan, berdasarkan, alama, atas kurikulum, huwa, yang mana kurikulum itu, muqarrarun, keliru tulis, bukan makarratun. Yang tak marbutoh itu diganti ro ya. Fabinaan, berdasarkan kurikulum, alama, atas apa-apa, berdasarkan kurikulum, huwa, yang mana kurikulum itu, muqarrarun, telah ditetapkan, fi idarati madarisil falah, ditetapkan dalam manajemen sekolah-sekolah yang tergabung dalam Al-Falah Al-Hijaziyah. Apa kurikulumnya itu? Min tadrisi kitabin fil hadis, yakni supaya mengajarkan satu kitab di bidang hadis. Muraghibin, yang mana kitab itu memberi dorongan, memberi motivasi. Murahibin, juga memberikan warning, peringatan. Yang mendorong itu ngegas, yang memberi peringatan itu ngerem. Atian, halih teko opo kitab mau, teko alal abwabi, miturut piro-piro bab, al-fiqhiyati, kang bangsa fikih. Qad amarat, teman-teman wis perintah, na ing kita, sapa sing perintah, al-idaratul madhkuratu, manajemen tersebut, yakni manajemen lembaga pendidikan Al-Falah, perintah bijam'ihi, supaya mengumpulkan kitab hadis tersebut. Wa tarsifihi, dan supaya mengeditnya, kalau sekarang diedit, diteliti, jangan sampai ada yang salah. Fajama'na, mongko ngumpulake sapa ingsun, hu ing kitab hadis, musta'inina, halih nyuwun tulung, billahi, kelawan Allah. Kami kumpulkan di mana? Dari mana ngambilnya? Min kitab targhib wa tarhib,
diambil saking kitab At-Targhib wa Tarhib lil Hafidz Al-Mundhiri, karangan Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri. Wa min kitabiz Zawajir, juga diambil dari kitab Az-Zawajir. Karangan siapa ini? Lil Hafidz Ibni Hajar, karangan Al-Hafidz Ibni Hajar. Wa min kitabi Kashfil Ghummah, juga diambil dari kitab Kashfil Ghummah, karangan Lil Qutb Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, karangan Wali Kutub Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wa min kitabi Ihya'i Ulumiddin, juga diambil dari kitab Ihya' Ulumiddin, karangan siapa? Lil Imam Al-Ghazali, kurang titik ya. Karangan Imam Al-Ghazali. Sing kurang dititik, ojo nglamun ae. Wa min ghairiha, juga dari kitab-kitab yang lain. Minal kutubil masyhurah, kitab-kitab yang sudah terkenal. Wa qad asyarna, dan benar-benar kami tunjukkan fi hamishi kulli safhah, pada bagian hamish, bagian pinggir bawah setiap halaman, ila rawi kulli hadis, kami tunjukkan si perawinya setiap hadis. Jadi hadis apa langsung ada catatan di bawah, riwayat Imam Bukhari, gitu ya. Ditunjukkan siapa perawinya. Wa ilal kitab, juga kami tunjukkan nama kitab Al-Manquli, yang mana hadis tersebut dinukil minhu, dari kitab tersebut. Ma'abayani raqmi safhatihi, dengan menerangkan nomor halamannya. Wa adadi ajzaihi, dan angka juznya, juz berapa. Wa wada'na, dan kami meletakkan, mencantumkan bihamishihi, pada bagian hamish, pinggir bawah. Apa yang kami cantumkan? Ma'aniya ba'dil kalimat, makna-makna sebagian kalimat. Barangkali ada kalimat maknanya asing, itu tak tulis maknanya di hamish, di bagian bawah. Al-lughawiyati, makna kang bangsa lughat. Mimma, sangking piro-piro makna keterangan, labudda minhu, yang tidak bisa tidak, memang suatu keharusan. Wa nas'alu, nyuwun ingsun, Allah ing Allah, nyuwun apa? An yanfa'a, yento aweh manfaat sapa Allah. Bihi, kelawan utawa lantaran iki-iki kitab. Wa yaj'ala, lan supaya ndadekake sapa Allah, hu iki-iki kitab tarhib khalison murni, liwajhihi, semata-mata karena ridhonya. Al-Karimi, Allah yang maha mulia.
wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Allah zat yang maha mencukupi kita dan Allah sebaik-baik zat yang kita pasrai, sebaik-baik zat tempat kita berserah diri. Pertama, at-targhibu fi talabil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi. Dorongan motivasi untuk mencari ilmu. Wa ta'allumihi dan belajar ilmu. Wa ta'limihi dan mengajarkan ilmu. Wa ma dan segala hal, hadis-hadis, ayat Quran, ja'a yang telah sampai fi fadlil ilmi, tentang keutamaan ilmu, wal alim, keutamaan orang alim, orang yang berilmu, wal muta'allim, keutamaan orang yang belajar ilmu. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Man barang siapa yurid menghendaki Allah bihi dengan si man itu, menghendaki apa? Khairan, kebaikan. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, barokah, selamat dunia akhirat, manfaat. Apa tandanya orang dikehendaki baik? Yufaqih, Allah memahamkan orang tersebut fitini, paham agama. Tandanya orang baik itu bukan sekedar demo, oksa, aksi, bengak-bengok neng dalan. Tandanya wong baik itu sregep ngaji supaya paham agama. Oh ini benar, ini salah. Jihad kalau enggak paham, merasa jihad ternyata malah menentang kebenaran. Merasa jihad ternyata malah memperjuangkan kebatilan kalau tanpa ilmu. Tandanya orang baik itu apa? Dipahamkan agama. Ngaji ya. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu fardu atas setiap muslim. Wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahli, dan orang yang meletakkan, menaruh, memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, ibaratnya seperti apa? Kamu qallidil khanazir, seperti orang yang memberi kalung kepada babi-babi, celeng-celeng. Al-jauhar intan, wal-lu'lu' permata, wal-zahab emas. Terlalu emas intan permata, barang sebaik itu kau kalungkan kepada babi. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu syariat begitu baik, kau berikan kepada orang yang bukan ahlinya. Bukan ahli itu apa? Rungono. Bukan ahli yang belum boleh kita beri ilmu. Satu, orang yang hatinya jahat. Orang jahat itu jangan malah diberi ilmu. Nanti dia gunakan ilmunya untuk kejahatan. Orang jahat itu goblok, bahaya. Tapi bahayanya enggak seberapa.
Kalau orang jahat itu punya ilmu, bahayanya lebih besar. Jadi makanya kalau di pondok, santri itu diajak zikir, istighosa, sholawat, baca Quran, biar luluh hatinya, manut kepada Allah, khusyuk, nggak macam-macam, nggak neko-neko, nggak sombong, nggak nentang, nggak berangasan. Setelah hati baik, ibarat gelas, setelah gelas itu bening, setelah dicuci, baru diisi air. Enggak boleh memberikan ilmu kepada orang yang hatinya jahat. Orang yang memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, seperti orang yang mengkalungkan emas intan permata kepada babi, eman-eman ya. Yang kedua, orang yang bukan ahlinya, itu orang yang belum rong wayai, durung saatnya menerima ilmu itu. Zaman guru fikih ngajar kepada anak TPQ, kau terangkan tentang syarat rukunnya mandi jinabat. Enggak ngerti apa-apa anak TPQ. Ngerti ya? Itu bukan atau belum ahlinya. Yang ketiga, bukan ahlinya itu bukan bidangnya. Pesantren yang blok sana untuk anak-anak umum SMA, yang blok sana anak-anak aliyah, yang blok sana khusus salaf ngaji kitab. Nah yang ngaji kitab itu, begini-begini setiap hari ngaji kitab, enggak usah diberi sinus, kosinus, tangen, kotangen, rumus ABC tambah kemeng. Itu namanya memberi ilmu kepada orang yang bukan bidangnya. Yang pesantren yang khusus untuk SMA, SMK, enggak usah sana diberi rumus tinggi-tinggi tentang nyun sewu, ilmu mantek, ilmu arut, terus ilmu balaghah, batik, ma'ani, bayan, tambah kemeng. Udahlah, pokok pesantren yang untuk anak SMA, yang penting sholatnya benar, wudhunya benar, akhlaknya benar, bisa amal dengan baik, bisa sholat, doa-doa, ngerti syariat, ya kan? Nanti kitabnya ngerti dikit-dikit lah, mabadi apa-apa. Selebihnya, mereka terus sambil beramal soleh, meningkatkan kualitas keilmuannya di bidang umum. Udah. Mereka nanti alumni pesantren yang ke depan menjadi orang awam yang soleh. Awam di bidang agama enggak bisa kitab yang gede-gede. Tapi mereka soleh, biasa tahajud, biasa wiritan, akhlaknya juga baik. Enggak harus alim, enggak harus jadi kiai. Ngerti ya? Yang alumni yang blok pondok salaf, itu ya soleh ya alim. Yang blok sana soleh meskipun awam, gitu loh. Ojo dicampur-campur. Kecuali santri-santri yang memang punya semangat tinggi, wadai gede, dipacu umumnya mampu, plus ditambahi kitab juga masih mampu, ya alhamdulillah. Ya, kalau kayak di sini, dari dulu ngaji itu ya begini, yang kepingin alim, tetap saja betah di sini sampai S1, sampai tamat S2. Itu tahu-tahu nanti tamat, di sini sudah jadi ustadz, tamat ya tahu-tahu sudah alim. Ya, itu. Jadi mereka enggak kita pacu kayak Pondok Lirboyo, Sidogiri, karena di sini anak-anak pada sekolah, pada kuliah.
Kita enggak bisa memaksimalkan kitabnya. Tapi enggak semata-mata umum, nyantai saja kalau di pondok sini ngaji kitabnya. Bisa alim apa enggak? Andai nanti tamat SMA tok terus pindah, wis lumayan. Andai sampai taman S1 juga lebih lumayan. Kalau akhirnya sampai S2 tetap di sini, ya terus akhirnya kayak jadi Pak Imam Ahmad, jadi Pak Ahmad Bisri, ya jadi Pak Ali Mahsun dan segala macamnya. Dulu almarhum Pak Safaat itu, yang hafidh Quran itu di sini sampai lama, sampai jadi ustadz. Nah kalau telaten begitu, akhirnya juga jadi orang alim. Nah, terserah sampean, kuat berapa tahun? Kuat berapa tahun? Nek selak rapi ya trimo ngono ae. Dah tidak boleh memberi ilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Waqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu itu, santri, tabsutu, membentangkan beber, al-malaikatu, para malaikat, lahu, untuk si talibul ilmi itu, ajnihataha, beber sayap-sayapnya, maksudnya menaungi, melindungi. Kenapa malaikat sampai rela menaungi dengan sayapnya kepada mereka yang talabul ilmi? Ridon, karena malaikat ridho, senang, bima, dengan ilmu, yatlubu, yang dia cari. Waqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahu ajaluhu, man utawi sapa wonge iku ja'a tekahu ing man apa ajaluhu, ajal patine, wa huwa halih utawi man iku yatlubul ilma, sedang menuntut ilmu. Orang ketekanan pati sedang menuntut ilmu. Bagaimana? Laqiya, mongko ketemu sapa man Allah ing Allah dengan derajat yang sangat tinggi. Walam yakun, sedang tidak ada lagi, bainahu, antara dia, wa bainan nabiyyin, dengan para nabi, illa, melainkan, darajatun nubuwah, darajatu ya, kecuali tinggal satu derajat, yakni derajat kenabian. Orang yang mati ketika masih mondok, mati ketika masih thalabul ilmi, itu derajatnya tinggi banget, di bawah derajatnya para nabi. Selisih satu derajat, apa bedanya? Mereka enggak memiliki derajat kenabian, itu aja. Waqala, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha, utawi donya mal'unatun, dilaknati kabeh, nuruti nafsu, musuh-musuhan, geding-gedingan, saing-saingan, dengki-dengkian, ya kabeh iku dilaknati. Mal'unun, dilaknati, ma, segala sesuatu, fiha, yang ada di dunia, illa zikrullah,
kejaba zikir marang Gusti Allah. Wama dan segala sesuatu walahu yang mendukung zikir. Yang tidak dilaknati itu zikir dan segala hal yang mendukung yang muaranya untuk zikir. Wa aliman yang ketiga yang tidak dilaknati orang yang punya ilmu, ulama. Wa muta'alliman orang yang mau ngaji ilmu, bukan ulama tapi mau manut mendengarkan cinta mendukung ngaji kepada ulama, itu yang tidak dilaknati. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus sadaqah an yata'allamal mar'ul muslimu ilman, utawi luweh utamane sedekah yaiku an yata'allama yen to bibinau ngaji sapa almar'ul muslimu wong kang Islam ilman ngaji ilmu summa mongko nuli yu'allima dia mengajarkan hu ilmu itu, keliru harokatnya. Tertulis yu'allimu, yang benar yu'allima. Katekno, pokoknya ngarokati kudu podo aku. Afdal sedekah, orang belajar ilmu, lalu dia ajarkan ilmu itu, akhahu ing sedulure, al-muslimah sesama muslim. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, piye lek dawuh fadlul ilmi utawi kautamaan ilmu iku khairun luweh bagus min fadlil ibadati tinimbang sangking kautamaane ibadah sunat. Wiritan apik, maca zikir apik, ngaji apik, tapi ngaji ilmu luweh apik. Wa khairu dinikum utawi sak bagus-baguse agamamu iku alwara'u anduweni sifat wirai. Wirai itu apa? Ngati-ngati, timbang keliru mending gak usah. Timbang remeng-remeng khawatir ketabrak haram mending dari itu namanya warok wirai. Wa an Abi Umamata lan den riwayatake saking Abi Umamah. Qala mengucap si Abi Umamah, dzukira den tutur disebutkan li Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulani wong lanang loro. Ahaduhuma utawi salah suwijine wong lanang loro mau abidun ahli ibadah, ahli wiridan, wal akharu sedang yang lain alimun orang yang berilmu, orang berilmu ngajar ngarang kitab, berijtihad meskipun wiritannya sedidik. Yang satu wiritannya akeh tapi ngilmune titik. Faqala banjur dawuh sapa Nabi alaihi afdhalus sholati wassalam, kapiye lek dawuh fadlul alimi alal abidi utawi kautamaane orang alim atas orang yang ahli ibadah
iku kafadli ala adnakum, kaya kautamaan ingsun di atas orang yang paling rendah di antara kamu. Nabi itu dibanding sahabat yang paling bodoh, derajatnya jauh banget. Nabi dibanding sahabat yang paling rendah. Nah, orang alim kalau dibanding dengan orang ahli ibadah tapi bodoh, itu jaraknya ya jauh banget. Seperti jarak antara sahabat yang paling rendah dibanding Kanjeng Nabi. Kayak begitu itu. Yang mewarisi Nabi itu orang yang alim, orang yang berilmu. Terus begini, Imam Syafi'i satu orang, tapi ilmunya luar biasa, sudah wafat kira-kira 1.200 tahun yang lalu, lebih. Itu loh sampai sekarang ilmunya masih kita rasakan. Itulah ilmu. Di zaman Imam Syafi'i, mungkin ada 1.000 orang sufi ahli wiridan. Dan mungkin ya mati tahun itu. Apa yang kita rasakan dari wiridannya orang itu sekarang? Kan enggak ada tuh. Ngerti ya? Makanya wiridan penting tapi ilmu lebih penting. Ya. Di Lirboyo macam-macam itu. Santri enggak boleh wiridan dodo, akhirnya enggak ngaji. Do piak-piak misalnya. Lapo gak wiridan? Niki tasik wiridan mujarobat nggih ngenekne Prawanayu. Oh, tambah digemblang karo pengurus. Ora oleh. Luwih penting ngaji. Ya. Toh asal mondok suwe-suwe setelah alim, yang namanya wiridan, donga-donga macam-macam itu katut dengan sendirinya, otomatis. Gak ono kiai gak iso ndonga. Meskipun pas mondok ya ngaji, wiridan ya sekedar. Bismillahirrahmanirrahim. Ndimu. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu, setuhne Allah dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardi, dan seluruh penghuni langit maupun bumi, hatta namlata fi juhriha, juhri bukan khujri, titiknya pada jim yang pertama, ya, hingga semut di lubangnya, wa hattal huta, hingga ikan-ikan di laut, semuanya itu mas, layusallun, benar-benar mendoakan, ala muallimin nas, kepada orang-orang yang mengajar kepada manusia yang lain. Mengajarkan apa? Al khairat, tentang kebaikan, tentang ilmu. Sing bener muallimin nasi, ya. Bukan an-nasa. Jadi ustad-ustad isuk mulang SMP, leren diluk sore mulang TPQ dinia, bengi mulang maneh, engko mari sak kadang ngoreksi soal ngoreksi ujian, akhirnya kesel di bidang ilmu, wiritane mek kur sedikit. Orang kayak begitu itu dosanya lebih bersih daripada orang yang wiritan dowo tapi enggak gelem mulang. Wong sing wiritan dowo enggak gelem mulang, dia harus taubat sendiri, harus istighfar sendiri, harus ikhtiar menghapus dosa
sendiri. Sementara orang yang sibuk dengan ilmu, saking kesele mari sak langsung turu kesel mulang. Saat dia tidur, malaikat, semut-semut yang sibuk mengistighfarkan orang itu. Tentu istighfarnya malaikat lebih cespleng, lebih mampu membersihkan dosa daripada istighfar sendiri. Ya. Terus sama nanti setelah tamat punya ilmu, harus semangat menyampaikan. Neng omah ana bocah ngaji siji loro wulangen. Neng langgar ana bocah loro telu papat njaluk uruk Quran fikih wulangen. Itu jariah sampeyan. Setelah mati mereka sholat, setiap huruf yang mereka baca gurunya dapat pahala. Lebih panjang kebaikan sampean kalau mau mengajar. Dan sampean harus ingat, kader-kader pastor pendeta, mereka semangat menyebarkan. Kalau zaman alumni di pondok enggak semangat menyebarkan, khawatir yang nyampe ke masyarakat bawah, itu ilmunya para pastor, ilmunya para pendeta. Kalaupun sesama muslim, kader Syiah, kader Wahabi, sing ngarom-ngaromne sholawatan, ngaromne wiridan, mereka juga semangat menyampaikan tabligh ke masyarakat bawah. Nah kalau kita yang ahlu sunnah menengai, maka ilmu yang tersampaikan ke masyarakat bawah, jangan-jangan ilmunya Syiah, jangan-jangan ilmunya Wahabi, sampean salah menengai. Ya, itu harus semangat menyampaikan. Makanya begitu penting menyampaikan ilmu, pahalanya besar, derajatnya juga mulia. Waqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu bisyai'in, tidaklah disembah Allah bisyai'in dengan suatu ibadah, afdola bukan afdolu, afdola yang lebih utama, min fikhin fiddin, daripada memahami agama, ngaji agomo. Sekali lagi, zikir ngibadah, sholat sunat ngibadah, tapi ngaji memahami agama juga ngibadah. Podo-podo kabeh mau ngibadah, sing paling afdol ngibadah dalam bentuk apa? Memahami agama. Wala faqihun wahidun, yakti utawi satu orang paham agama, satu orang kiai, asad duluweh abot ala syaitoni atas setan, min alfi abidin, tinimbang nyesatne wong 1000 ahli ibadah. Satu orang ulama, satu orang Imam Syafi'i, itu lebih abot daripada 1000 ahli wiridan. Di Malang ini, satu orang Mbah Yahya Gading, bobotnya melebihi 1000-2000 orang awam, meskipun sregep wiridan. Satu orang Mbah Mas Duki Mahfud, satu orang Mbah Basori, itu lebih bobot daripada 1000 orang bodoh meskipun ahli wiridan. Ya, begitu kayak berharganya ilmu. Dan hari-hari ini banyak kiai dipanggil Allah lah. Saman gak tenanan biye iki. Di Blitar ditungakne muga-muga selamat kabeh. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hari ini ada seresaran dari Blitar, Pondok Maftahul Ulum Jatinom
Kecamatan Kanigoro Blitar, itu ditutup. Nggak boleh ada kegiatan karena terpapar corona. Ya, terus Pondok Mantenan Kustia Blitar sana, Udanawu, juga ditutup, nggak boleh ada santri yang luar nggak boleh masuk. Tinggal hanya santri yang di dalam itu. Terus yang Mamba Usolihin, sak lore Kota Blitar, Meringan apa ya apa, itu ditutup juga. Terus Al-Kamal, banyak. Terus di Tungakne ini hari ini juga di swab apa di tracing kami nggak tahu. Yang Pondok Nurul Ulum, Bayi Agus Muadzin. Muka-muka aman-aman. Kalau ternyata itu juga ada yang kena, nanti juga ditutup. Makanya santri hati-hati ya. Kesehatannya dijogo temenan. Minum yang anget. Kalau bisa di kamar-kamar ada termos. Enggak duwe urunan termos. Sehingga santri minumnya dengan air anget. Syukur-syukur kalau mau kayak apa kemarin. Sebelum minum ditetesi minyak kayu putih, ikhtiar kan. Kayak begini juga tak beri minyak kayu putih. Kayak begini keringetan banget. Jadi muka-muka sehat. Meningkatkan antibody. Gelundang-gelundung turune rodok dikurangi. Ngetokne keringat itu penting. Kalau sampai pondok-pondok di tracing terus podo kena, pondok-pondok ditutup, buyar wis. Pondok ditutup terus corona 5 tahun kayak apa? 5 tahun nggak ada pesantren. Kan putus ilmu sudah ya. Makanya dijogo kesehatannya cek pondoknya gak ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli syai'in imadun. Dan adalah segala sesuatu itu ada tiangnya, ono cagae, ono pilare, wa imadu hadzal-din. Pilar agama Islam ini, cagae agama Islam ini, al-fiqhu ilmu memahami agama yang benar. Kalau orang-orang alim yang paham Quran hadis mati, ambruklah agama. Coba mbah-mbah yang paham Quran hadis mati semua. Terus diserang orang macam-macam. Iki dalile ngene, iki maknane ngene diaurai. Kacau kan? Kelihatannya Islam tapi sebetulnya kesesatan. Wong dipahami secara keliru. Jadi kalau dipikir-pikir benar dawuh Nabi itu. Yang dadi cagak menegakkan agama itu ya ilmu. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum nalika padha lewat sira kabeh biriyadil jannati ing taman-taman swarga, farta'u singgah mampiro. Zaman pas uklam-uklam, melaku-melaku. Zaman pas melaku-melaku melihat taman surga. Lereno mampiro, mampir taman surga. Qalu ya Rasulullah wa mariyadul jannah. Wahai Rasulullah, apa taman surga itu? Qala majalisul ilmi. Taman-taman surga itu majelis-majelis ilmu.